Kalau kematian Dewi Murka tersebar, maka seorang pemuda berparas ganteng, berpakaian hitam-hitam, dengan senjata kapak dua mata itu tidak akan terus-menerus mencarinya. Pemuda yang memiliki senjata kapak kebok geni ini tidak lain adalah manusia Sontoloyo yang dikenal dengan nama panggilan Dirgo Mukti. Mengapa Dirgo mencari Dewi Murka beberapa hari ini? Itu adalah tugas yang turun dan dikeluarkan dari mulut selendang kubur. Selendang kubur bersedia memberikan kehangatan tubuhnya pada Dirgo jika Dirgo Mukti sudah kembali memenggal kepala Dewi Murka. Kala itu, pertempuran selendang kubur dengan Dewi Murka sama-sama mengakibatkan luka dalam di kedua belah pihak. Mereka saling berpisah untuk lakukan pengobatan masing-masing. Selendang kubur bertemu dengan Dirgo, lalu ditolong dan keadaan parahnya dibawa ke dalam gua tempat tinggal Dirgo di pesisir pantai Karangseiro. Sebagai lelaki yang normal, Dirgo bisa menilai kecantikan dan kemulusan tubuh selendang kubur yang tidak jauh berbeda nilainya dengan peri malam. Sekalipun hati Dirgo terbakar cinta pada peri malam, namun melihat selendang kubur dan daya tarik lainnya, Dirgo tidak menolak untuk mengulurkan tangannya mencari pelepas dahaga. Selendang kubur kala itu dalam keadaan pingsan, lalu segera dibawa masuk ke dalam gua dan dirawatnya. Lukanya terlalu parah, gumam Dirgo Mukti sambil memperhatikan tubuh selendang kubur yang dibujurkan di atas pembaringannya. Dia terkena pukulan tenaga dalam yang tinggi di dua tempat, jantung dan ulu hati. Terlambat sedikit pengobatannya, melayang sudah nyawa si cantik yang menggairahkan ini. Aku harus segera menolongnya. Dengan begitu, dia berhutang nyawa padaku dan setidaknya tidak keberatan membayar hutangnya dengan kehangatan tubuhnya beberapa kali. Tetapi manusia Sontoloyo itu sedikit ragu setelah mempertimbangkannya. Ia membatin kembali. Pengobatan ini tidak cukup dengan penyaluran hawa murni ke dalam tubuhnya. Ia harus mendapat resapan getah nadi dari sekujur tubuhku, dan resapan getah nadi ini belum pernah aku lakukan kepada siapapun. Guru pernah berpesan untuk tidak melakukan pengobatan melalui resapan getah nadi jika tidak benar-benar terpaksa. Karena jika aku gagal melakukan resapan getah nadi, maka nyawaku sendiri akan melayang pergi dari ragaku. Tapi keadaan perempuan cantik ini mempunyai dua luka yang berbahaya dan harus cepat penanganannya. Wajahnya makin pucat dan membiru. Agaknya pukulan tenaga dalam yang tepat mengenai sudut jantungnya ini mengandung kekuatan racun berbahaya. Manusia Sontoloyo akhirnya memutuskan untuk melakukan pengobatan resapan getah nadi. Tanpa ragu-ragu, ia melepas pakaian selendang kubur. Kalau saja selendang kubur tidak dalam keadaan pingsan lama, tentu ia akan memberontak dan menolak. Justru karena keadaan pingsan itulah manusia Sontoloyo berani melakukan pengobatan cara resapan getah nadi. Wah, indah sekali perempuan ini, gumam Dirgo. Matanya tak berkedip menatap kemulusan tubuh yang sudah tanpa selembar benang pun itu. Kalau saja tak ada luka membiru di bagian ulu hati kirinya, sudah pasti tubuhnya akan dan menggiurkan. Begini dan kencang, benar-benar yang menantang untuk bertanding cinta. Sayang sekali, dia dalam keadaan terluka parah. Setidaknya, kusalurkan dulu hawa murniku melalui telapak tanganku. Berhasilkah Dirgo Mukti alias manusia Sontoloyo menolong selendang kubur? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.